Ngomong-ngomong, apakah kamu melihat Apta di ruang satu kedipanmu? Arya kaget mendengar itu. Aku tidak melihat Apta. Apta adalah teman gaib Arya yang terjebak di cermin milik Pak Luhur. Bisakah kau ingat? Apakah Apta juga terjebak di panggilan itu? Tanya Arya. Kemungkinan sih iya, Arya. Mengapa Bapak yakin? Aura Apta itu positif, jelasnya. Lalu, mengapa dia membuat teror-teror sebelumnya? Yang melakukan itu adalah Pak Luhur. Dari mana Bapak tahu? Aku adalah sepupu Pak Warno. Arya tidak menyangka bahwa Pak Warno memiliki sepupu yang tinggal di Jakarta. Benarkah? Sehari sebelum seserahan itu dimulai, Pak Warno telah memberikan kabar kepadaku bahwa dia akan mengorbankan dirinya untukmu, Arya. Perasaan Arya mulai tercabik-cabik mendengar pernyataan dari Pak Bromo mengenai pengorbanan yang dilakukan oleh Pak Warno untuknya. Apta itu sendiri merupakan anak pertamanya yang meninggal akibat wabah penyakit aneh yang menimpa warga setempat. Ayahmu tak mampu memberikan pengobatan pada Apta dikarenakan penyakit itu sangat menular dan ganas penyebarannya. Arya mulai menyimak penjelasan Pak Bromo. Sehingga muncullah perspektif buruk dari para warga untuk mengorbankan Apta agar tidak terjangkit para warga olehnya. Jadi dipasunglah Apta di kamarnya dan mulai melakukan seserahan di tengah lapang. Itulah asal-usul seserahan. Arya tak terasa meneteskan air mata. Dia terharu mendengarkan cerita lama yang dikenakan oleh Pak Warno. Ini seperti tombak yang menusuk di dalam hati dan jiwa Pak Warno. Dia harus merelakan buah hatinya menjadi korban keganasan wabah dan dijadikan seserahan agar tidak menyebar kepada para warga yang lain. Lalu, apa yang terjadi dengan istri Pak Warno? Istri Pak Warno meninggal ketika Apta dilahirkan, sehingga dalam rumahnya hanya ditempati oleh Pak Warno dan Apta. Mereka hidup berdua saja. Lalu mengapa rumah itu seperti terbakar? Sebentar, Bapak akan melanjutkan cerita tadi. Sebentar lagi sampai. Jalanan di waktu menjelang subuh mulai sedikit ramai. Para pedagang kaki lima mulai menjajakan dagangannya di sepanjang jalan. Sudah sampai, Pak? Jelas supir taksi. Berapa semuanya, Mas? 40.000. Pak Bromo mulai merogoh koceknya yang berisi 50-an ribu juga ratusan ribu yang disatukan tanpa dompet. Ini, Pak, sisanya ambil aja ya. Pak Bromo memberikan selembar uang 50.000 serta mengucapkan terima kasih karena telah mengantarkannya. Arya, kita cari bubur dulu yuk, buat sarapan kita. Lalu Pak Bromo mencari tukang bubur ayam di sepanjang jalanan Rawamangun. Dia mendapati sebuah gerobak bertuliskan bubur ayam enak yang berada di sebelah kiri jalan. Ayo ke sana dulu. Arya mengikuti langkah Pak Bromo yang menjejaki jalanan pagi demi mendapatkan kehangatan dan aroma unik dari bubur ayam. Memang beda ketika kita memakan bubur ayam di pagi hari dengan bubur ayam di malam hari. Kang, pesan 2 mangkok. Siap. Arya dan Pak Bromo menyantap bubur ayam yang masih hangat di pinggiran jalan. Kesannya amat menyentuh manakala Arya menyeruput teh tawar yang disuguhkan oleh Pak Bromo. Aku masih ingat betul dengan prosesi seserahan yang dimaksud. Apa yang kau ingat? Ceritakan saja. Kedua tangan dan kakiku diikat oleh 4 obor yang mengelilingi tubuhku. Jika ke-4 obor itu padam, maka aku tak mampu berjumpa lagi dengan keluargaku. Apa maknanya itu? Maknanya adalah pengorbanan jiwa. Pak Bromo langsung tersedak. Pak, tidak apa-apa. Benar sudah, Pak Luhur yang menjalankan prosesi itu. Aku masih kurang yakin. Di dunia ini jikalau kita memandang dengan kacamata naluri, semua akan sama. Namun cobalah memandang manusia lebih mendalam. Mungkin saja satu kedipan itu adalah kunci teka-teki masalahmu. Bisa dijelaskan secara rinci, Pak? Pak Bromo menghabiskan suapan terakhir bubur ayam
dan menyeruput teh hangat tawar yang sudah disediakan. Kamu itu bagikan gelas, nak. Bisa ditelungkupkan atau ditegakkan. Namun, itu akan berpengaruh jika kamu ingin diberikan minuman. Minuman apa saja yang kau masukkan itu tergantung dengan ukuran gelas yang kamu pakai. Jangan sampai berlebihan. Soal rasa, semua orang akan menilai jika sudah meminumnya. Arya mulai memahami sedikit-sedikit perasaan Pak Bromo yang sangat menyayangkan tradisi seserahan itu. Aku tahu, Ar, kau sangat terpukul dengan jiwamu yang sekarang. Tapi percayalah, kau itu akan menemukan jati dirimu manakala kau mampu menguasai diri sendiri. Perasaan Arya semakin tidak enak ketika dia melihat sesuatu yang aneh dalam gelas miliknya. Pak, satu kedipanku. Apa yang kamu lihat, Ar? Arya melihat seseorang wanita bersama dengan ayahnya. Namun itu bukan ibunya, seperti orang lain yang mencoba untuk menguasai keluarganya. Aku melihat seorang wanita bersama dengan ayahku, tapi itu bukan ibuku. Itu adalah gambaran masa depan. Pak, kepalaku pening. Kamu belum terbiasa menggunakan satu kedipan. Kamu harus menunggu waktu yang tepat agar itu bisa bekerja dengan baik dan optimal. Pak Bromo segera memegangi tangan Arya dan mencoba menetralkan aura negatif yang berada dalam jiwanya. Teman gaibmu? Kenapa, Pak? Itu adalah anaknya Pak Warno. Arya langsung kaget. Dia tak mengira bahwa anak kecil yang dipasung benar adanya. Dia terkunci di suatu tempat. Lalu, bagaimanakah kelanjutannya, Pak? Kamu perlu bersabar. Ada waktunya kau akan menemukan caranya. Sekarang, kita akan berpisah di tempat ini. Kau lanjutkanlah perjalanan menuju Omu itu. Jika ada apa-apa, kau boleh menghubungiku di tempat ini. Siap, Pak. Pak Bromo izin pamit kepada Arya dan beranjak pergi ke arah yang berlawanan dengan Arya. Arya mencoba mencari tempat dan gang yang tertulis di secari kertas pemberian ibu untuk menuju rumah Om Indra. Kayaknya ini rumah Om Indra. Arya segera membuka gerbang rumah tersebut dan mendapati Om Indra bersama istrinya yaitu Teh Widya sedang berbincang-bincang di depan rumah sambil minum kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arya. Arya disambut hangat olehnya dan mempersilahkan duduk di antara mereka sambil menceritakan perjalanannya. Bagaimana perjalananmu? Si Nining masih mengikutiku, Om. Hah? Kok bisa? Aku kurang paham. Arya, itu kalung apa? Tanya Teh Widya. Ini kalung pemberian sepupunya Pak Warno. Kalung ini menandakan jiwaku terbagi menjadi 4 bagian. 3/4-nya sedang tertawan di suatu benda. Boleh Teteh pegang? Boleh, Teh. Teh Widya memegang kalung itu dan merasakan jarinya seperti tersetrum. Besok pagi aku akan kenalkan dengan adik dari teman Teteh. Dia memang beragama Kristen, tapi dia sangat menjunjung tinggi toleransi antar sesama. Siapa itu, Teh? Namanya Liones. Umurnya sama seperti kamu. Walau begitu, kemampuan supranaturalnya tak perlu diragukan lagi. Apakah dia penyembah iblis? Bukan, Arya. Dia memiliki intuisi yang peka sama seperti kamu. Arya mulai berpikir, mungkin ini partner yang dimaksud oleh Pak Bromo. Oke, Teh. Arya siap kok. Sekarang kamu istirahat dulu. Teteh udah siapin tuh kamar khusus buat kamu dan Liones nantinya. Iya, Teh. Arya segera menuju kamar yang dimaksud. Nyalinya agak menciut begitu Teh Widya menyebutkan nama Liones di hadapannya. Malam itu, Arya tak mendapati situasi ganjil yang akan dihadapinya. Padahal ternyata cermin kutukan itu berada di kamarnya. Ketika malam menjelang, Arya merasakan sesuatu yang berbeda dari kamarnya. Seperti ada tangisan seorang ibu pada anaknya, merintih pelan, memanggil namanya dalam malam yang sunyi. Bersamaan dengan itu, sebuah cermin yang ada di kamar itu bergetar dengan sendirinya. Malam itu juga Arya terbangun untuk melihat sisi kejanggalan dalam rumah ini. Ada yang bilang ketika kita mempunyai teman gaib dalam hidup kita,
Dia akan selalu menemani baik dalam keadaan tidur atau menjalani aktivitas biasanya. Mengapa rumah ini janggal ya? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan oleh Om Indra sama Teh Widya? Arya mendekati sebuah cermin yang berada dekat di sisinya. Dia memegangi rekatan kayu yang mengelilingi sisi cermin tersebut. Motif ini bukankah sama seperti punya ayah? Ketika Arya mulai mengangkat tangannya, tiba-tiba muncul sebuah tangan yang sangat kurus kering berwarna putih tua. Kulitnya pucat dan terlihat pula urat-urat serta bekas sayatan luka dari dalam cermin sembari memegangi tangan Arya. Tangan itu menarik kencang pergelangan Arya hingga dia tak mampu menyeimbangkan tubuhnya. Nyalinya untuk berhadapan dengan Arya tampaknya sangat berani. Kalung yang digunakan Arya langsung menunjukkan reaksinya. Arya merasakan kehadiran Nining dalam cermin tersebut. Pikirnya ini adalah lelucon yang akan menerornya setiap saat. Tapi nyatanya ini adalah sebuah fakta yang tertutupi. Aibnya sangat mengental jika dibeberkan secara mendalam. Arya berusaha berteriak sekencang mungkin. Lambat laun si Nining mulai menampakkan tubuhnya. Dimulai dari tangan, lalu kepala, tubuh dan kakinya. Sosoknya seperti nenek-nenek yang hampir bau tanah. Mukanya tak beraturan, rambutnya berantakan. Perasaan dendam dan marah menyelimuti di jari-jarinya. Sekali lagi Arya berteriak. Namun ada tanda-tanda penyelamatan. Suara langkah kaki terburu-buru menghampiri kamar Arya. Pria itu seraya mengucap, seketika Nining melepaskan genggaman kuatnya terhadap Arya dan menyerang pria itu dengan cepat. Si pria misterius itu mengeluarkan liontin salib yang telah dirapalkan ayat Injilnya. Nining pun terpental. Arya segera merangkak menuju pria misterius itu. Baru saja tubuhnya bergerak, Nining mulai menjulurkan kain putihnya dan mengikat tepat di kaki Arya. Kaki Arya ditarik bersamaan dengan gerakan tangan yang Nining lakukan. Pria misterius itu menghujamkan liontinnya ke lantai. Secara sekejap, ikatan kain tersebut terlepas. "Hei, ambil ini!" teriak pria tersebut sembari melemparkan sebuah pasak kayu berukuran 10 cm. "Apa gunanya?" "Selagi masih merangkak, gerakkan tubuhmu sambil menghujamkan pasaknya di lantai. Dia tak akan bisa menyentuhmu." Arya mengikuti saran pria misterius itu. Tubuhnya sembari menahan rasa sakit juga menahan getaran aneh dalam kalungnya. Benar saja, kalung tersebut berkontraksi dengan hebat pada pria tersebut. Menurut Pak Bromo, jika kalung itu berkontraksi hebat, maka partnernya sudah ditemukan. Nining tak berkutik, dia mencari cara untuk menuju cermin. "Cerminnya! Ambil cerminnya sekarang!" teriak Arya kepada pria tersebut. "Sial!" teriak pemuda tersebut. Si pria tersebut gagal meraih cermin dan si Nining masuk terlebih dahulu dan hanya menyisakan retakan pada cermin itu. Arya masih terdampar di lantai, tubuhnya tak mampu untuk berdiri. Pria tersebut menatap Arya dengan tatapan tajam. "Beritahu gua sekarang, di mana lu dapetin cermin aneh ini?" Sambil menunjuk ke arah cermin. "Itu bukan punya saya." Arya segera mengangkat tubuhnya yang sudah lemah dan tak berdaya. Energinya terkuras seketika ketika Nining mengikatkan kain putih pada kedua kaki Arya. "Mengapa lu tahu jika si Kunti itu bakal masuk ke cermin yang ada di kamar ini?" "Kemunculan pertama dia dari situ. Saya hanya mengira jika tadi cermin dihancurkan, maka akan segera berakhir." "Ada yang gak beres dengan tingkah lu." "Apa maksudnya?" Arya mulai merasa kalungnya akan memilih pria tersebut. "Kalung itu dari mana lu dapat?" "Ini pemberian teman ayah saya." "Itu bukan kalung biasa." "Apa yang membuat kamu yakin? Kalung itu menandakan jiwamu kan?" "Iya benar, jiwaku terekspos di dalam diri kuntilanak tersebut." Pria tersebut hanya diam saja. Om Indra dan Teh Widya langsung masuk ke kamar dan mendapati Arya dengan pria itu. "Liones, kapan kamu datang?" "Baru tante,
Tadi saya mendengar aura jahat di dalam rumah ini. Memang benar, si Kunti itu selalu mengikuti bocah nggak beraturan ini. Apa maksudmu? Tinggi sekali ya anak ibu kota memandang anak desa. Nada anak Betawi tinggi sesuai porsi, jadi nggak usah baper sama kondisi. Sudah. Kok kalian ribut sih? Arya, kok kamarnya berantakan? Apa yang terjadi? Tanya Teh Widya. Ada Nining, Teh. Dia muncul dari cermin yang memiliki motif aneh di setiap sisinya itu, sambil menunjuk cermin yang telah retak. Nining muncul lagi. Apakah ada yang salah dengan cermin ini? Cermin ini adalah CCTV milik pengikut aliran jubah hitam. Dia dikendalikan oleh seseorang dari bagian pesisir pantai. Aku tidak mengerti. Mana nyampe IQ jongkok lu? Itu artinya dia dari Cirebon. Sebentar, Leones bilang pengendali Nining adalah dari Cirebon. Lalu, siapakah dia? Leones mulai membuka tas ransel miliknya. Dia memperlihatkan sebuah catatan kecil mengenai ciri-ciri pemimpin jubah hitam tersebut. Bahasanya rendah, kepala depannya agak botak, tubuhnya kurus, ubannya sangat banyak. Jika berjalan harus didampingi oleh satu orang. Dia pemimpin dari aliran ini, memegang kuat tradisi Cirebon dan adat nenek moyang dahulu. Lalu, mengapa dia ingin mencelakakan Arya? Tanya Om Indra. Nama dia Arya, Om. Pantas saja. Apalagi ya? Arya menantang Leones. Udahlah, gak usah baper. Gua disuruh bapak tua di dekat Rawamangun untuk ketemu sama lu. Lu kenal Pak Bromo kan? Kenal. Kenapa emang? Kalung itu miliknya. Iya, memang benar. Itu peninggalan dari sepupunya yang bernama Pak Warno. Lu kudu cepet-cepet ambil jiwa lu kembali. Jika telat, lu bakal dijadikan budak gaib kuntilanak itu. Arya merasa Leones sangat baik dengannya. Leones memiliki teka-teki di setiap geriknya. Lu gak usah sok-sokan deh bacain pribadi gua. Intuisi gua lebih kencang dibanding IQ jongkok lu. Leones, Arya, karena kalian udah ditemukan, ada yang Tante dan Om Indra sampaikan. Sekarang kita menuju ruang tamu. Arya, biar Bibi Inah aja yang membereskan kamar kamu. Iya, Teh. Mereka segera menuju ruang tamu yang dimaksud. Di situ sudah tertera 2 foto wanita yang akan menjadi misi Leones dan Arya. Arya, Om Indra sudah mendaftarkan kamu ke UNJ. Besok ada masa orientasi. Kamu sama Leones cari 2 orang wanita ini. Arya menatap foto yang diberikan. Satu berhijab dan satunya lagi berambut panjang. Yang ini bernama Nela dan yang satunya bernama Eva. Nela ini asalnya dari Kuningan, Jawa Barat. Sedangkan Eva berasal dari Bali. Mereka berdua ini yang akan menemani kalian untuk memecahkan teka-teki teman gaib. Jadi, tujuan ibu menyuruhku ke sini adalah untuk memecahkan teka-teki teman gaib. Iya, Arya. Dia meminta untuk segera menuntaskan masalah ini. Sebentar, Om. Mengapa Om Indra tahu kalau mereka bakal mecahin teka-teki teman gaib? Mereka berdua anak indigo. Mereka memiliki alur yang tepat dengan teman gaib. Memang alurnya seperti apa? Eva merupakan anak indigo yang memiliki kemampuan deja vu yang baik. Dia bisa menanggalkan kejadian masa depan yang akan terjadi. Sedangkan Nela berjiwa bersih, berdarah biru dan memegang teguh adat terdahulu. Dia penari sintren dulunya. Leones dan Arya mengangguk. Misinya mencari kedua wanita tersebut sangat berjauhan dengan keinginannya yang melanjutkan studi di ibu kota. Maafin Om Indra dan Teh Widya, Arya. Kita semua menginginkan keamanan dan kenyamanan. Kamu disuruh ke Jakarta agar masalah ini bisa selesai. Lalu mengenai Pak Bromo, ada apa dengan Pak Bromo, Om? Dia adalah suruhan Om dan Teh Widya. Kita sepakat untuk membantu kamu agar terhindar dari cengkraman Nining. Kemanapun kamu akan pergi, kamu akan dikejar oleh Nining. Arya menunduk lemas. Dia bakal merasakan teror yang luar biasa di kemudian hari. Jangan lupa, kalian hanya diberi 1 semester untuk memecahkan masalah ini.
Kita harus cepat menyelesaikan ini. Arya dan Lioness paham, kini yang harus dilakukannya adalah menyelesaikan misi. Entah apa yang akan terjadi, kemungkinan besar teman gaib Arya masih di suatu tempat. Ya sudah, kembali ke kamar lagi. Besok Om antarkan menuju UNJ. Siap Om. Arya dan Lioness segera menuju kamarnya. Setelah satu kedipan akan dibahas mengenai aksara jiwa di jantung kampus ternama di Indonesia. Aksara jiwa sendiri tercipta untuk mengungkapkan visualisasi yang belum tersampaikan, sedang tersampaikan, atau akan tersampaikan yang berkaitan dengan masa lalu, sekarang, atau masa depan, tergantung dengan siapa dan apa yang akan dihadapi. Aksara jiwa menyajikan teror di dalam penerapannya, sehingga ada tulisan seperti ini. Jika salah menanggapi, maka jiwamulah yang akan dijadikan budak oleh yang ditanggapi. Oleh sebab itu, terkadang mahasiswa di sana ada yang cuek jika menghadapi kejanggalan ini. Hal yang sama dilakukan ketika mendapati pesan khusus di dalam ruangan, kamar mandi, loker, ataupun yang lainnya. Tak seperti teka-teki lainnya, dalam 2x24 jam, aksara jiwa akan bekerja langsung sehingga menjadikan boneka terhadap siapa yang memainkan peran ini di dalam tuntutannya. Kembali ke cerita, Lioness dan Arya bertugas mencari kedua wanita tersebut. Wajarlah Om Indra punya banyak kenalan. Dulu dia di UNJ. Dia juga sering lihat list pendaftaran terbaru. Untuk alasannya sendiri memilih Eva dan Nela adalah karena Pak Bromo pernah bertemu dengan mereka berdua sedang makan bubur di pinggir jalan bersamanya. Pak Bromo merasakan ada sesuatu di dalam diri Eva dan Nela. Sesuatu itu ada hubungannya dengan teman gaib milik Arya yang disandera di sebuah cermin oleh Pak Luhur. Kemungkinan besar ada jalur persaudaraan di antara mereka. Leon, kita udah muter-muter nih. Masa iya kita harus kasih lihat foto ini ke setiap orang? Kesal Arya. Bawel lu, tinggal ikutin aja alur dari Om Indra. Arya dengan Lioness menyusuri sebuah gedung tua yang sangat terkenal akan atmosfer horornya. Gedung itu bernama Gedung Daksinapati. Saya rasa dia ada di gedung ini, Leon. Benar, aura dari kedua wanita ini kuat banget. Intuisi gua tajam banget sampai-sampai gak nahan mau ketemu dia. Mau ngapain emang? Parah banget, anak orang dikotori. PA banget sih lu. Gua mau ketemu dia supaya tahu jelas tentang asal-usul termin itu. Lu ngeres mulu dah. Ya udah, cepetan ke sana. Arya berkunjung ke gedung Daksinapati yang letaknya kalau tidak salah di kampus A. Gedung yang terawat dengan arsitektur Belanda ini menyimpan misteri kelam yang belum terpecahkan. Arya, kita naik ke lantai 2. Saya tunggu di sini aja ya. Serius? Entar Nining keluar tahu rasa lu. Gak bakalan. Lioness dan Arya berpisah di antara lantai 1 dan 2. Lioness berencana untuk menyelesaikan misi ini dengan tangannya sendiri. Ambisi besarnya tercipta karena intuisi tajam miliknya mampu merasakan energi orang lain. Pasti di ruangan ini. Lioness segera membuka ruangan kelas yang berisi banyak mahasiswa. Tetapi ketika Lioness membuka pintunya, loh, kok cuma satu orang? Perasaan tadi rame. Pada kemana emang? Lioness kebingungan dengan ruangan itu. Yang didapatinya hanya wanita berambut panjang sedang memainkan pena dan buku catatan kecilnya. Lioness mendekati wanita tersebut. Tampaknya ada sesuatu yang janggal di dalam ruangan ini. Mbak, saya mau tanya. Diam di situ. Lioness terdiam di antara 3 meja yang berseberangan dengannya. Dia segera mengambil liontin salib dari saku kanan celananya. Lirih suara Lioness membaca doa dalam keadaan terpojok. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mulai menemani rasa takutnya. Wanita itu mengucapkan sesuatu dalam bahasa Belanda. Oi, ini bercanda kan?
Lioness tiba-tiba merasa ketakutan dengan ucapan yang dilontarkan wanita itu. Lioness menutup telinganya. Tampak segerombolan anak kecil yang tidak tahu dari mana datangnya menggelayuti tubuh Lioness. Tawaan anak kecil itu menambah rasa pening di kepalanya. Meja di depan Lioness saling bertabrakan satu sama lain. Lioness mulai mundur ke belakang. Tetapi segerombolan anak kecil yang berkisar 8 orang ini masih menggelayuti kakinya sehingga menyebabkan tubuhnya sulit digerakkan. Lioness kembali berdoa, lalu menghujamkan leonten salibnya ke lantai sehingga tercipta getaran hebat yang membuat wanita tersebut tersentak sadar. Anak kecil yang menggelayuti Lioness menghilang seketika. Tubuhnya melemah begitu saja karena energi yang dikeluarkan hampir melebihi batas kewajaran yang dimilikinya. "Hei, kamu gak apa-apa kan?" tanya Lioness sembari menuju tempat wanita itu. "Kamu siapa?" "Kenalin, aku Lioness. Aku mencarimu." "Mencariku? Untuk apa?" tanya wanita berambut panjang itu pada Lioness. "Ada hal yang ingin kubicarakan terkait..." "Eva?" Tiba-tiba masuklah wanita berhijab yang tidak asing wajahnya. "Kamu gak apa-apa kan?" "Aku gak apa-apa, Nel. Orang ini yang menyelamatkan aku." "Oh, terima kasih, Mas." "Iya, sama-sama." Arya pun muncul dari balik pintu ruangan tersebut. Tampaknya mereka sudah tahu keberadaan Nela dan Eva. "Leon, kamu kemana aja?" "Ish, berisik mulu lu. Gua tadi habis nyelamatin cewek yang kita cari." "Nela sudah bertemu denganku duluan di lantai bawah," jawab Arya. "Oh, iya kah? Kenapa lu gak langsung ke sini? Gua habis ngelawan orang gak enak di sini," jawab Lioness. "Itu bukan keinginan saya. Sosok itu yang memaksa saya menyelesaikan permintaannya." "Permintaan? Kamu pernah mendengar aksara jiwa?" "Aksara jiwa? Apa maksudnya?" "Kita bicaranya di kantin saja yuk, jangan di sini," usul Nela pada mereka. Mereka berempat menuju kantin. Lioness masih terpukul dengan kejadian barusan. Kemungkinan besar setiap orang yang akan berhubungan dengan Eva akan dicegah oleh sosok dari Belanda tersebut. "Kalian mau pesan apa?" "Kita es jeruk aja." "Samain," jawab Lioness. "Oke, sebentar." Nela pergi meninggalkan mereka untuk memesan 4 gelas es jeruk. Lioness masih kepikiran dengan rapalan mantra yang dibicarakan oleh Eva. Eva, bolehkah saya bertanya?" "Iya, silahkan." "Sebentar, namamu Lioness ya? Murid dari Pak Bromo?" "Iya, benar sekali. Dari mana kau tahu?" "Pak Bromo menceritakan banyak tentangmu. Ini pasti Arya kan?" tanya Eva. "Iya, saya sendiri." "Kalung itu, saya pernah melihatnya." "Maksud kamu?" "Itu kalung yang menandakan seserahan, benar kan?" "Benar sekali. Dari mana kau tahu?" "Aku pernah melihat seseorang memakai kalung itu." "Lalu, apa yang terjadi?" "Pemilik kalung itu meninggal dunia." Arya langsung memukul meja. Dirinya tak percaya akan hal aneh itu. Seketika, sekeliling Arya menatap mereka. "Maafkan saya. Hal itu benar adanya. Mereka yang terkait dengan seserahan akan mati jika tidak dibatalkan yang punya." "Apa maksudnya dari empunya?" Nela datang membawa minuman dan ikut menimbrung bersama mereka. "Maaf memotong pembicaraan. Ayo dilanjut lagi." Maksud dari empunya adalah ketua dari pengguna aliran ini. Biasanya mereka selalu memata-matai orang yang sudah diserahkan jiwanya untuk teman gaib. Jadi, teman gaib itu memang ada faktanya dan kejadiannya. Kemungkinan besar seperti itu. Yang lebih parahnya, mereka akan mencari pengganti demi pengganti agar tetap subur dan panjang umur bagi empunya. Sialan. "Arya, kalau boleh tahu, dari mana kamu berasal?" tanya Nela. "Aku berasal dari Cirebon." "Kalau Lioness asli orang Jakarta." Cirebon." Eva mulai gagap. "Kenapa?" Tidak, ini tidak mungkin." "Eva, tenangkan dirimu. Jangan memperkeruh keadaan. Kita harus melihat situasi kondisi."
Oke, katakan siapa nama lengkapmu, juga nama ayahmu. Namaku Arya Kusuma, ayahku bernama Hanif Atmaja. Memangnya kenapa? Benar saja, ini sealur dengan apa yang dibayangkan Pak Bromo. Eva, tenangkan dirimu. Nel, kita harus cepat, harus cepat. Memangnya apa sih yang terjadi? Tanya Nela keheranan. Aksara jiwa dimulai dari dia. Hah? Nela mulai tak percaya dengan intuisi yang dilontarkan oleh Eva. Apakah kau memiliki teman gaib? Iya, aku punya. Ada apa? Tolong jangan membuatku kebingungan. Teman gaib itu masih tersandera di cermin yang diciptakan oleh empu dari kejadian ini. Cermin itu yang akan menghisap setiap energi yang kau punya. Pernahkah kau merasakan itu? Bahkan parahnya, dia akan mengerahkan sesuatu untuk menarikmu ke dalam cermin. Apakah kau pernah mengalami kejadian itu? Tanya Eva. Semalam, aku merasakannya. Wujudnya kuntilanak. Dia menangis karena aku berada jauh dari Cirebon. Itu adalah real dan fakta. Kuntilanak itu akan selalu mengejarmu dan akan selalu mengikutimu dimanapun kau berada. Bahkan ketika cermin itu rusak. Benar, ketika jiwamu masih tersandera olehnya. Begini saja, kita harus menghubungi Pak Bromo terkait masalah ini. Ini sudah di luar nalar kita. Bukankah kita harus mengaitkannya juga dengan Pak Bromo? Oke, sekarang jam berapa? Sebentar lagi mau asar. Kita berangkat sekarang. Kamu tahu rumah Pak Bromo? Aku tahu. Nela segera merapikan barang-barangnya. Mereka langsung menuju tempat parkir dan mendapati teman Eva yang sebut saja bernama Asila. Sil, mau kemana? Mau ke gedung Daksinapati. Bentar lagi mau sore loh. Gedung akan ditutup dan tidak boleh ada yang memasukinya. Masih percaya aja sama yang gituan Lova? Maklum sih, kan anak IndiHome. Haha. Asila mulai meremehkan perkataan Eva dan tak mengindahkan anjuran tidak memasuki gedung tersebut karena hari mulai sore. Siapa itu? Tanya Leones. Asila, teman sekampungku. Dia dari Bali. Padahal ibu dan ayahnya penganut agama Hindu yang taat, sama sepertiku. Tapi dia tidak mengamalkan ajaran Sang Hyang Dewata. Arya dan Leones hanya terdiam. Ternyata benar yang disampaikan oleh Pak Bromo. Akan ada banyak perbedaan yang terjadi dengan kita semua. Terlebih lagi dalam agama. Oke, kita udah siap nih. Nela menjalankan mesin mobil merek sedan tahun 2000. Mereka berangkat menuju rumah Pak Bromo yang masih di daerah Rawamangun. Jaraknya tidak jauh dari kampus tersebut. Arya merasakan satu kedipannya aktif. Dia melihat sesuatu di masa yang akan datang. Akan ada korban di sekitar gedung Daksinapati. Korban itu akibat tidak terselesaikannya aksara jiwa yang diterima oleh yang bersangkutan. Gedung itu, Arya bergumam dengan perlahan. Ada apa Arya? Kita harus balik ke gedung itu. Ada yang tidak beres dengan gedung itu.